Halo teman-teman, trading mudah lagi yuk, versi Profit Amin. Jadi saya itu memiliki cara trading yang mungkin akan sedikit berbeda daripada trading pada umumnya ya. Ribet nggak tuh cara ngomongnya? Jadi gini teman-teman, semoga aja gampang ya dimengertinya ya. Saya akan coba membuat ini sesimpel mungkin. Cara trading yang pertama, saya akan melihat bagaimana kalender ekonomi itu terjadi pada hari ini. Oke teman-teman, ini adalah contoh kalender ekonomi yang saya maksud. Saya akan mengecek di mana saya akan menghindari daerah-daerah yang memiliki aspek fundamental dan volatilitas yang tinggi. Kenapa? Karena saya juga nggak mau terjebak ya dalam floating loss yang nyentuh stop loss. Yang kedua, saya akan menganalisa pergerakan harga. Karena Euro USD, XAU USD, AUD USD, dan GBP USD ini satu arah atau one way. Kalau Euro USD pada saat saya melakukan analisa ini agak sulit, maka saya akan cek di tempat yang lain, misalnya di AUD USD atau GBP USD. Ketika saya sudah menemukan arah harga dan daerah konsolidasinya, maka keempat pair ini saya akan entry satu arah. Contohnya, kalau misalnya Euro USD saya entry buy, maka XAU USD, AUD USD, dan GBP USD saya juga entry buy. Pertanyaannya, itu langsung running profit? Jawabannya tidak, sudah pasti floating loss. Oke teman-teman, jadi di sini udah pasti floating loss, apalagi kita instant order. Kenapa? Karena untuk faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah daerah konsolidasi ya. Setiap setiap pair itu, mata uang itu mereka punya daerah konsolidasinya masing-masing. Artinya berbeda satu dengan yang lain, walaupun satu arah. Misalnya kita yakin nih, dia bakal naik. Tapi kan misalnya Euro USD ini dia harus cari area demand-nya dulu, baru dia melanjutkan kenaikan. Atau XAU USD sudah berada di daerah demand-nya atau di daerah konsolidasinya, dia tinggal start to the moon aja lah. Begitu juga dengan GBP USD dan udah tadi AUD USD ya. Nah, kira-kira kayak gitulah teman-teman. Hal ini berlaku pada market yang sifatnya kontradiktif, yaitu ada USD JPY, USD CAD, dan USD CHF. Jadi saya pribadi ketika sudah menganalisa 4 market di atas ini, saya akan menganalisa market yang kontradiktif. Ada 3 market nih, USD JPY, USD CAD, dan USD CHF. Ini versi saya ya, jadi saya sudah favoritin ini, sudah bikin ini jadi favorit, artinya udah saya pantau terus menerus, saya pelajari. Lalu saya akan melihat apakah ketiga market ini masih searah dan tidak ada faktor fundamental yang mempengaruhi. Kalau sudah iya, maka saya akan melakukan entry posisi yang berlawanan arah dengan keempat market di atas. Kalau Euro USD dan kawan-kawannya saya entry buy, maka di market USD JPY sampai dengan USD CHF ini saya akan entry sell. Pertanyaannya, running profit? Yes, yang nggak langsung running ya, syukur-syukur ya dia volatilitasnya tinggi, cepet gitu running profitnya. Tapi yang sudah pasti itu adalah ya floating loss, itu udah pasti banget. Kenapa Profit Amin cara tradingnya seperti itu, satu layer per pair, artinya banyak layer tapi dia multi pair gitu. Karena yang saya kejar itu adalah volatilitas teman-teman. Karena setiap pasar itu kan dia punya volatilitas yang berbeda-beda. Saya yakin mereka satu arah, tapi volatilitasnya ini yang saya kejar karena yang satu dengan yang lain yang berbeda-beda. Oke, nanti saya akan contohkan ya. Dimana di sini kita cek dulu di Euro USD. Oke, dia untuk Euro USD untuk time frame M15 ini sedang melakukan kenaikan ya. Oke teman-teman, di sini dia sedikit tertolak ya. Karena ada daerah SNR di sini. Lalu ada AUD USD. AUD USD ini kemana nih teman-teman kalau dilihat? Untuk time frame M15 nya nih. Justru dia malah ini ya teman-teman ya, malah agak turun ya.
pergerakannya malah lebih cenderung turun nih. Kita cek di XAUUSD. XAUUSD sama AUDUSD sama. Kita cek di GBPUSD. Di GBPUSD juga sama nih teman-teman. Artinya dari EURUSD, XAUUSD, AUDUSD dan GBPUSD saya akan melakukan open sell. Oke, sekarang kita cek USD JPY ya. Oke, di sini apakah dia tertahan di daerah konsolidasi? Di sini ada rally base rally. Oke, ini daerah konsolidasi ya, fix ya yang ini teman-teman. Ini ada rally base rally. Dia terafiliasi sama daerah SNR ya teman-teman ya. Kalau di sini saya akan melakukan open buy. Untuk USD CAD sama open buy. Udah kelihatan. Untuk USD CHF ini agak ngeri ya. Kayaknya saya skip deh di sini deh. Karena kelihatan banget ya, ini ada dominan brick sell ini malah. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya bilang, auto floating loss. Kita floating loss dan kita akan tunggu. Untuk floating loss ini tidak saya record panjang lebar ya, cuma nanti saya record beberapa menit lalu saya cepetin aja. Dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, sudah mulai ada tanda kehidupan, walaupun masih gede ya floatingnya. Nah, kalau ini baru nih beneran hidup nih teman-teman. Walaupun XAUUSD-nya ini masih floating loss. Inilah yang saya maksudkan dengan perbedaan daerah konsolidasi. Oke teman-teman, di sini videonya saya cepetin biar nggak terlalu lama. Dimana market sudah merespon dengan baik dan ya bisa dibilang udah cukup banyak ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau tanya, ini berapa pips nih? Kalau di sini tuh sebenarnya cuma 20-an sampai 30 pips aja ya. Karena tidak cari yang banyak-banyak banget. Ini karena lotnya gede, jadi kelihatannya pendapatannya gede gitu. Tapi kalau bicara floatingnya juga gede ya. Dan kalau teman-teman lihat, di sini ada perbedaan selisih antara satu dan lainnya. Itu karena perbedaan daerah konsolidasi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Nyalain juga tombol notifikasinya. Trading itu mudah, semudah kita mempelajarinya di channel ini.